Dengan saya Nila, saya akan menjelaskan mengenai observasi. Observasi menurut bahasa Latin itu melihat dan memperhatikan. Secara luasnya, observasi berarti melakukan pengamatan secara akurat dan dengan cara tertentu. Objek observasi ialah segala sesuatu yang akan diobservasi, diinterpretasi, dan dianalisis. Kemampuan melakukan observasi ini sangat penting dalam dunia psikologi maupun bukan. Observasi sendiri terbagi menjadi dua, yakni observasi alamiah dan observasi ilmiah. Apa perbedaannya? Observasi alamiah adalah observasi yang dilakukan oleh orang-orang awam dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kenapa anak-anak itu lebih suka jajan di depan sekolah, di pinggir jalan, daripada di kantin sekolah? Seperti itu. Kalau observasi ilmiah itu konteksnya observasi yang formal dan profesional. Dalam artian dia tuh tersistematis dan memerlukan persiapan-persiapan yang melibatkan tes, bagaimana pencatatannya, tekniknya, dan segala sesuatu terkait jalannya observasi. Observasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan observasi? Contoh ya, saya sebutkan beberapa saja, yakni dapat dengan murah dilakukan. Kemudian, kita bisa mendapatkan data yang akurat langsung dari partisipan. Kekurangannya, observasi itu hasil data yang diperoleh sangat bergantung dengan observer. Observer itu yang melakukan pengamatan dalam observasi. Kemudian belum lagi kalau muncul halo effect. Juga kalau partisipannya ini merasa terganggu ketika jalannya observasi. Jadi dia memperlihatkan perilaku yang sebenarnya bukan yang sebenarnya nggak ada. Misal biasanya dia nggak punya perilakunya itu biasa aja, tapi ketika diobservasi tiba-tiba dia suka garuk-garuk kepala misalkan. Nah, dalam psikologi klinis, observasi ini digunakan untuk melakukan asesmen terhadap problem atau permasalahan dari klien. Lebih spesifiknya, penerapan observasi dalam psikologi itu seperti mengidentifikasi gangguan pada klien, tingkatannya, kemudian untuk identifikasi ketika jalannya konseling, dan evaluasi konseling. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dalam psikologi klinis biasanya digunakan untuk mengetahui latar belakang dan realitas psikologis seorang klien. Menurut Scrum, percakapan itu ada dua macam. Yang pertama adalah percakapan yang dirundingkan. Percakapan yang dirundingkan ini adalah percakapan yang memang disusun untuk sebagai bahan mengetahui pengalaman dari klien. Yang kedua adalah percakapan yang tidak dirundingkan, adalah percakapan yang secara spontanitas dan tidak memiliki tujuan untuk mengetahui diri klien lebih mendalam. Lalu adalah peranan pemeriksa dalam pemeriksaan psikologi klinis. Pemeriksa dalam psikologi klinis itu bisa memperlakukan klien bisa sebagai benda atau menjadi ayah atau ibu dari klien tersebut, juga bisa menjadi pendengar yang baik bagi klien tersebut. Namun bagi klien sendiri bisa menganggap pemeriksa atau psikolog tersebut dari banyak perspektif. Bisa jadi dia menjadi lebih tenang ketika berbicara dengan psikolog tersebut, namun bisa juga dia merasa berbahaya karena psikolog tersebut dia anggap sebagai orang yang akan mengetahui rahasia tentang dirinya. Penggalian data atau penggalian pengalaman tentang seorang klien dari klien tersebut. Tapi jika heteroanamnesis itu pengalaman atau cerita tentang klien yang didapat dari orang lain. Teknik pertanyaan yang selanjutnya adalah embedding questions, yakni menyembunyikan pertanyaan yang signifikan pada pertanyaan yang lain. Contohnya ialah menanyakan tentang lingkungan sekolah yang akhirnya merujuk pada pertanyaan tentang pacar. Yang keempat adalah leading questions, yakni mengarahkan pada pertanyaan yang ingin diketahui namun dengan hati-hati. Jadi menanyakan sesuatu yang ingin diketahui namun dengan hati-hati, karena
Bisa jadi orang yang ditanya tentang hal ini, dia itu akan merasa hal tersebut tidak perlu dijawab, yakni contohnya ingin mengetahui agresivitas sang istri dengan menanyakan kebiasaannya saat kecil. Yang keempat adalah holdover question, yakni penundaan pertanyaan yang ada di dalam pikiran pemeriksa karena klien sedang bercerita. Yang terakhir adalah projective question, yakni bertanya tentang suatu hal tentang orang lain kepada klien untuk mengetahui bagaimana penilaian diri klien tentang orang lain dan dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian tes dalam psikologi klinis. Untuk pemeriksaan klinis, sebaiknya klien diberikan tes khusus sesuai dengan masalahnya. Tes ini digunakan sebagai alat bantu utama untuk dapat lebih mengerti keadaan klien, di samping observasi dan wawancara klinis. Tes yang biasanya diadministrasikan pada subjek antara lain tes intelijensi umum, tes proyeksi, tes grafis, dan inventori kepribadian. 1. Tes intelijensi umum diberikan untuk mengetahui tingkat kecerdasan pada waktu kini untuk membandingkan keadaan kini dengan keadaan sebelum sakit. Tes memori perlu diberikan pada klien yang mempunyai keluhan sering lupa, sukar konsentrasi, sakit kepala, dan lain-lain. Tujuannya adalah melihat kestabilan perhatian, ketelitian, dan kecepatan kerja. 2. Tes proyeksi merupakan yang paling penting dilakukan untuk pemeriksaan klinis dengan tujuan mengungkapkan hal-hal yang kurang dan atau tidak disadari. 3. Tes grafis adalah yang paling digemari oleh psikologi di Indonesia karena memakan waktu yang relatif cukup singkat. 4. Kelemahan dari inventori kepribadian adalah bahwa klien seringkali tidak jujur dalam merespon, seringkali respon klien tidak jelas meskipun dalam tes sudah terdapat jebakan. Selanjutnya, penyampaian hasil asesmen klinis dan laporan pemeriksaan psikologi klinis. Penulisan laporan pemeriksaan atau penulisan hasil asesmen disarankan agar membedakan berdasarkan pengumpulan data dari observasi dan wawancara saja. Yang kedua, laporan pemeriksaan live. Di sini ada 4 aspek, yaitu keluhan, simptom atau masalah yang menyebabkan klien datang. Yang kedua, kepribadian atau predisposisi, dan yang ketiga, frustasi atau konflik yang dihadapi, dan yang keempat, penyesuaian diri pada saat akhir pemeriksaan. Yang ketiga, penulisan laporan blind. Penulisan laporan blind pemeriksaan psikologi klinis dapat pula atas dasar data tes yang dibagikan pada subjek atau klien atau pasien.